Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur setiap kali ada kesempatan bagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pencerahan dari Allah Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan dan tema kita merindukan perjumpaan. Merindukan perjumpaan. Saudara, pernahkah saudara begitu merindukan seseorang sedemikian rupa dan sangat ingin berjumpa dengan dia kembali? Saudara pasti masih ingat masa pandemi. Ketika masa pandemi dahulu, selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ada banyak orang-orang terkasih yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sapa secara langsung dan peluk secara langsung. Memang ada aplikasi Zoom, WhatsApp, Facebook, tetapi itu tidak bisa menggantikan perjumpaan yang secara langsung. Kita tidak ingin berada dalam jarak yang jauh, dalam tempat dan waktu yang berbeda, tapi kita merindukan kita bisa berjumpa secara langsung atau secara onsite. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga sangat ingin berjumpa dengan jemaat di Tesalonika secara pribadi. Ia dipenuhi luapan sukacita ketika mendengar laporan Timotius yang yakin bahwa jemaat ini sudah menghidupi Injil, yaitu menjalankan Injil tersebut dalam kehidupan mereka. Dengan teguh berdiri di dalam Tuhan. Ia sangat ingin mengunjungi mereka secara pribadi, namun pada saat itu kehadirannya hanya bisa diwakili oleh suratnya. Apa pesannya bagi mereka? Yaitu bahwa Injil harus dihayati secara pribadi terus-menerus sampai berjumpa dengan Yesus muka dengan muka. Sangat diharapkan agar mereka bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, bahkan terhadap semua orang. Ayat 12. Nah, bentuk kasih seperti kasih Yesus tidak mudah untuk dihidupi dalam dunia kita yang penuh dengan kekacauan. Banyak orang Kristen masa kini telah membiarkan nilai-nilai duniawi menjalar masuk dan membasmi kasih Kristiani serta kesaksian Injil. Sebagai gereja Tuhan, kita mungkin jauh lebih terpecah dari yang sebelumnya. Maka nasihat Paulus dikatakan supaya kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih kepada yang lain. Dan ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah, dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya kita tidak terpecah-pecah, tidak terpolarisasi, tidak terbagi-bagi, tetapi kita tetap hidup di dalam satu kesatuan, bahkan di dalam keharmonisan. Maka Paulus berkata, kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dalam kasih. Implikasi dari Injil adalah menghidupinya melalui kasih kita yang mengikuti teladan Kristus. Khususnya kepada mereka yang menurut kita termasuk dalam kategori semua orang tanpa pilih kasih. Seraya kita menantikan kedatangan Yesus kembali, maka Paulus mendorong orang-orang percaya supaya hidup tak bercacat, hidup di dalam kekudusan di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kompromi terhadap dosa. Nah, penantian kita yang penuh harapan akan kedatangan Kristus kembali, itu menantang kita untuk selalu mengejar kehidupan yang kudus demi kemuliaan Allah. Jadi kita diminta untuk bersabar, menantikan kedatangannya, tetapi kita juga membutuhkan satu kuasa atau pertolongan dari Allah Roh Kudus supaya kita tetap bisa hidup di dalam kekudusan, di dalam kasih. Seperti Paulus yang mendorong jemaat Tesalonika untuk hidup dengan cara yang benar, tak bercacat, hidup dalam kekudusan, menantikan kedatangan Kristus kembali. Demikian juga kita yang hidup di zaman ini. Kita merindukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Maka masa Advent ini mengingatkan kita bahwa suatu hari kelak kita pasti akan berjumpa dengan Kristus. Dia akan datang kembali. Tapi menjelang kedatangannya,
Mari kita terus berjuang, kita berusaha menjadi umat yang hidup di dalam kasih, hidup dalam kekudusan, sehingga kehidupan kita bisa berkenan kepada Tuhan, dan kehidupan kita juga tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, firman-Mu mengingatkan kami bahwa dalam masa penantian akan kedatangan-Mu kembali, kami harus tetap hidup di dalam kasih, dalam kekudusan, supaya kami tetap bisa hidup di dalam sebuah keharmonisan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat melakukan atau menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, tiap-tiap hari, dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.